Ya, masih di buku yang sama, pada kesempatan malam kali ini saya akan bahas terkait dengan Managing Knowledge and Artificial Intelligence. Kalau Bapak Ibu melihat buku Loudon di versi sebelum-sebelumnya, mungkin judulnya hanya terkait dengan knowledge saja. Tapi di sini ada ada satu yang dimunculkan yaitu artificial intelligence karena boomingnya karena atau kecenderungannya naik secara masif di dalam 10 tahun terakhir ini, terutama beberapa teknologi. Contoh nyatanya adalah tadi, Bapak Ibu menyaksikan IBM Watson, bagaimana dia belajar secara mandiri, lalu menyaksikan bagaimana Boston Dynamics, bukan hanya sekedar robot, tapi juga robot yang belajar juga. Jadi bagaimana awalnya langkahnya mungkin nanti akan saya tunjukkan pada saat ini bisa dansa seperti itu ya. Even manusia tidak bisa se-fleksibel itu. Tidak semuanya bisa se-fleksibel itu. Ada 4 learning objektifnya, describe the role knowledge management and knowledge management program in business, describe type of system used for enterprise-wide knowledge management and how they provide value for business. Yang ketiga, describe major types of knowledge work system, how they provide value for forms, dan yang terakhir adalah business benefit using intelligent technique for knowledge management. Mungkin yang intelligent technique ini akan dibahas terlebih dahulu sebelum bahas terkait knowledge work system. Kita mulai dari landscape-nya, kondisi di lapangan itu seperti apa. Knowledge management system among fastest growing area of software investment. Jadi kalau Bapak Ibu menginvestasikan di bidang ini, knowledge management system, software yang menangani knowledge management, pengolahan data dan sebagainya, ini salah satu area yang fastest growing. Jadi yang investasinya cukup bagus seperti itu. Cuma harus hati-hati karena ya karena banyak karena growingnya cepat, akhirnya peminatnya banyak dan belum tentu semuanya berhasil. Tapi sebagai gambaran, kurang lebih sekitar 20% total economic output di US tahun 2017 atau senilai dengan 4 triliun US dollar. Ini derives from the output of the information and knowledge sector. Jadi semacam Facebook, Apple, Google seperti itu masuk di dalam sini, terutama kan base-nya di US ya. Which employs ini dan mempekerjakan kurang lebih 30 juta orang dari laporannya US Department of Labor. Jadi cukup masif dan cukup memberikan banyak lapangan pekerjaan baru. Itulah kenapa mungkin Bapak Ibu di industri 4.0 nanti ada pekerjaan yang hilang dan ada pekerjaan yang muncul seperti itu. Nah, pekerjaan yang muncul mostly nanti akan muncul di area ini, information knowledge sector. Lalu substantial part of firm stock market value is related to intangible assets. Jadi market value-nya asetnya itu dari intangible, misalkan knowledge, brand, reputation, unique business process. Makanya mungkin dengan sedikit action saja sangat berpengaruh ya. Jadi tingkat kestabilannya, disrupsinya itu sangat tinggi dan tingkat kestabilan stock marketnya itu sangat ini ya, apa ya, saya ngomongnya sangat dinamis sekali. Even Cristiano Ronaldo memindahkan minuman Coca-Cola itu saja sudah menimbulkan kerugian dan sebagainya. Nah, itu kan reputasi atau brand seperti itu. Jadi dan ini termasuk intangible asset. And well executed knowledge-based project can produce extraordinary return of investment. Ini penelitian lalu sudah lama sebetulnya, belum diupdate. Dan ini ada pentingnya dimensi sebuah knowledge. Knowledge is a firm asset. Jadi knowledge atau pengetahuan itu adalah aset perusahaan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar berita bahwa di Cina beberapa tahun yang lalu, bukan sekarang sudah kelihatan fruitnya, manfaatnya. Sekitar 5-10 tahun yang lalu itu ada isu mereka banyak mengundang expert-expert yang dari expert keturunan atau asli Cina yang merantau di luar negeri untuk mengajak pulang seperti itu. Mengajak pulang membangun Cina. Akhirnya kurang lebih saat ini kan Cina mendominasi masalah teknologi dan sebagainya.
Kalau di sisi akademik, paper-paper itu orang Cina, mayoritas membanjiri. Baik dari paper Q1, Q2, Q3, Q4 itu banyak sekali. Nah, knowledge is a country asset kalau dalam hal itu. Kalau ini firm asset. Intangible, sifatnya intangible, creation of knowledge from data, information requires organizational resources, harus dikelola secara baik, dan as it shared, experience network effect. Jadi ini saling terhubung dengan yang lain. Dan knowledge has many different forms. Maybe explicit, documented, atau tacit, atau residing in minds. Jadi tidak terdokumentasi. Lalu jenisnya mungkin ada know-how, terus craft, skill. Ini lebih ke tacit yang ini ya, yang tidak terdokumentasi. Terus how to follow procedure dan sebagainya. Knowing how way things happen, causality. Ini contohnya. Dan knowledge has a location. Jadi dimensinya knowledge itu ada has a location, cognitive event, social and individual, itu ada lokasinya. Ketika kita meneliti sesuatu, misalkan, kita pasti mencari tahu ini studi kasus di mana, konteksnya apa, ini lalu skopnya bagaimana, fokusnya pada relasi antar individu atau lebih ke individu. Nah, ini termasuk ketika nanti Bapak Ibu mengerjakan tesis, survei itu kan diperhitungkan. Nah, survei itu kan termasuk knowledge juga. Lalu sticky, hard to move, situated from dalam ini nempel di situated in based on from culture. Jadi company culture itu sangat berpengaruh sekali terkait dengan knowledge yang dibangun dan kontekstual, works only in certain situation. Jadi knowledge ini sangat banyak sekali, tapi belum tentu bisa diaplikasikan di banyak hal. Misalkan mungkin sukses di perusahaan ini, tapi ketika diaplikasikan perusahaan lain belum tentu sukses. Dan ini situational, conditional, knowing when to apply procedure, contextual, knowing circumstance to use certain tool. Jadi tergantung kebutuhan, tergantung prosedurnya bagaimana. Dan ketika waktunya sudah lalu sudah tidak relevan lagi. Masih di konteks yang sama, transfer information. Jadi kalau di bab sebelumnya kan ada ini. Jadi di bab 6 atau apa, saya menjelaskan ada data, lalu diubah menjadi information diubah menjadi knowledge diubah menjadi wisdom. Insight terus wisdom seperti itu. Nah, transform information into knowledge form must expand additional resources to discover patterns, rules, and context where knowledge works. Jadi untuk discover, karena information ini abundance banyak sekali ininya, variannya dan bentuknya, makanya kita perlu discover patterns. Makanya di sini ada automatic pattern recognition dan sebagainya. Ada rules yang kita tentukan biar nanti mesin yang menjalankan. Dan pada akhirnya nanti kita bisa mendapatkan wisdom, collective and individual experience of applying knowledge to solve problems, dan bisa juga menjadi decision support system. Dan di sini wisdom involves where, when, and how to apply knowledge. Knowing how to do things effectively and efficiently in ways others cannot duplicate in prime source of profit and competitive advantage. Ini salah satu contoh best practice-nya. Misalkan kalau kita mempunyai best practice knowledge dari mungkin produksi sampai order production system, itu sangat mempengaruhi sekali masalah efisiensi, kecepatan, dan ini handling, misalkan stocking dan customer satisfaction-nya. Dan di poin ini mungkin knowledge-nya lebih ke knowledge yang undocumented seperti tacit knowledge, mungkin pengalaman dari karyawan yang sudah bekerja puluhan tahun dan sebagainya, itu kan mostly mungkin undocumented ya. Saat ini mungkin sudah rame sudah mengarah ke learning, ditaruh di ada knowledge management system, lalu best practice-nya ditulis di sana, di-share seperti itu. Best practice-nya seperti itu. Biar nanti ya kita tidak mengharap, misalkan ada kita punya karyawan di perusahaan kita ada karyawan yang dia sangat cerdas sekali dan sangat bagus sekali performanya. Semua hal terkait dengan mungkin proses atau job desk dia sangat
advance seperti itu. Namun ternyata mungkin kalau belum di-deliver best practice yang atau pengalaman yang dia miliki, misalkan belum deliver, dan kebetulan mohon maaf kita tidak berharap, mungkin antara dia di-hack perusahaan lain atau dia mungkin mendapat musibah sehingga tidak bisa bekerja lagi. Nah, hal itu akan menghambat perusahaan. Itulah kenapa knowledge itu bisa mungkin harus didokumentasikan, walaupun unstructured atau semi-structured. Di sisi lain ini ada organizational learning atau proses in which organization learn. Jadi bagaimana organisasi dengan berbasis knowledge, organisasi itu bisa mempelajari. Atau bahasa sederhananya istilahnya adalah belajar dari masa lalu. Saya tidak mau ngomong belajar dari kesalahan karena tidak semua masa lalu ada kesalahan. Bisa juga kesuksesan dan sebagainya kita bisa expand. Gain experience through a collection of data, measurement, trial and error, and feedback dari customer survey dan sebagainya. Dan dari situ bisa di-adjust behavior to reflect experience. Bisa membuat create new business process, change pattern of management decision making, dan sebagainya agar lebih cepat. Ini mungkin sudah ditunjukkan beberapa waktu lalu ketika procurement di salah satu BUMN ketika ini sesi presentasi ada yang kalau sebelumnya 1 minggu sekarang sudah 2 hari, even dalam kasus kritis bisa dalam 2 jam seperti itu. Nah ini kan change new business process sama change pattern of management decision making dari sistem informasi yang dibangun. Dan di sini juga ada knowledge management. Dimensinya set of business process developed in an organization to create, store, transfer, and apply knowledge. Mungkin lebih lanjutnya dibahas di poin ini. Value chain-nya apa saja? Di sini ada 4, acquisition, knowledge storage, dissemination, application. Dan setiap stage add value to raw data and information. Jadi mengubah raw data menjadi sebuah informasi yang penting. Secara global seperti ini. Jadi mungkin dari data, information acquisition, collecting, storing, dissemination, feedback, seperti itu. Ini feedback ketika dari yang sebelumnya. Pertama kita dapatkan dulu dari mana sebenarnya kita kumpulkan. Setelah itu kita kita olah dengan mungkin dalam bentuk bukan yang final. Kita formatlah data preprocessing. Bisa menggunakan business analytics, business intelligence yang kita bahas di bab 6, data mining, neural network, machine learning, dan sebagainya. Ini untuk mengetahui insight-nya. Lalu setelah itu hasil-hasilnya kita simpan. Setelah itu kita sebar, mungkin lewat portal, collaboration social business tools, combine dengan search engine, lalu kita aplikasikan. Contohnya misalkan Acquire ini di sini. Akuisisi. Ada knowledge culture, community of practice, social network, nanti akan dibahas. Lalu setelah itu nanti disimpan. Kalau di sini ada organizational routine sama culture-nya, ini untuk manajemen organisasi. Terus di sini dalam bentuk training, collaboration, dan diaplikasikan dalam decision support system, enterprise application, robotics, new IT-based business process, atau new products and services, new market, seperti itu. Ada 4 tahap. Dan kita bahas mulai dari yang pertama, acquisition. Akuisisi ini ada 2. Tadi nulisnya kan ada 2 jenis, tacit and explicit. Jadi tacit residing in minds of employees that has not been documented. Dan yang explicit yang sudah didokumentasikan. Sudah didokumentasi ini pun juga ada banyak, maaf. Bisa storing document atau report, laporan, presentasi, best practices. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah pengolahan data, report, presentation ini masih dalam kategori unstructured. Tapi di sini dikategorikan structured karena mungkin sudah dalam bentuk format tertentu ya, report perusahaan seperti itu. Kalau unstructured lebih ke email, chat email, balasan email, dan sebagainya. Dan atau ini, developing online expert networks. Dan yang selanjutnya dari dokumentasi tadi, dari dokumen, kita bisa buat knowledge, creating knowledge.
Nah, dan dari situ bisa kita buat online expert, machine learning, dan sebagainya. Selanjutnya, dari akuisisi tadi, kita bisa tracking data from transaction process system and external sources. Jadi ya, di data akuisisi kita bisa tracking, bisa melihat sumbernya mana, dari mana, kapan, dan sebagainya. Ini cukup penting untuk perusahaan dan kritikal hari ini ya. Karena kalau kita tidak bisa beradaptasi, kita pasti akan tertinggal perusahaan kita, konteksnya perusahaannya. Setelah itu, di poin kedua adalah storage, bagaimana menyimpannya. Pertama, basicnya database yang sudah kita bahas, lalu dokumen manajemen sistem mungkin bisa menggunakan Dropbox. Mungkin kalau yang punya sistemnya sendiri bisa ada ininya, ada standarisasinya. Tapi kalau misalkan menggunakan cloud atau yang public available, mungkin pakai Google Drive atau Microsoft Teams seperti itu, dikategorikan per folder dan sebagainya. Dan di sini harus ada support dari manajemen. Untuk apa? Untuk support development of planned knowledge storage system. Agar tahu ini sistem penyimpanannya bagaimana dan sebagainya, harus ada standarisasi. Misalkan untuk hal ketika kita simpan di server atau ketika kita simpan di sistem informasi database, minimal harus ada backup-nya. Nah, itu kan harus ditentukan oleh manajemen. Backup itu kan harus perlu server dan sebagainya. Lalu encourage development of corporate-wide schema for indexing document. Nah, ini dokumennya agar lebih mudah terbaca oleh mesin. Jadi bagaimana dokumen yang disimpan harusnya relatively easily readable by the machine. Dan ini, reward employees for taking time to update and store document properly. Mungkin di studi kasus di Bapak Ibu beda-beda. Sebagai gambaran, kalau di ITS, karena proses bisnisnya akademik, di awal pandemi, di akhir semester gasal tahun lalu, semester genap tahun lalu, para dosen di-encourage untuk mengumpulkan semua konten atau melengkapi konten-konten yang ada di MyITS Classroom, dan dari situ nanti dapat insentif. Nah, itu contoh untuk reward untuk kaitannya dengan dokumen manajemen sistem dan penyimpanan ilmu dalam ini ya, Classroom agar lebih terdokumentasi lebih baik. Yang ketiga, terkait dengan ini, value chain-nya knowledge management, yaitu dissemination, bisa ditaruh di portal, wikis. Kalau sifatnya informasi publik, mungkin kita bisa share di wiki, mungkin kita jadi di Wikipedia, atau kita share di forum, misalkan kalau programmer itu di Stack Overflow atau forum Quora, dan sebagainya. Atau kalau internal mungkin bisa di-share di portal masing-masing. Jadi misalkan kita tahu best practice-nya bagaimana cara menjalankan aplikasi ini, bagaimana cara ini, ada tutorialnya di situ. Jadi setiap ada orang baru, nanti tidak perlu ada orang yang memberitahu, cukup disuruh membaca, dikasih waktu seperti itu. Lalu kita mungkin ini sebar juga lewat email, instant messaging, combine dengan search engine, lalu ada collaboration tool. Collaboration tool ini mungkin pakai tekniknya kan sharing dokumen bersama, lalu ada project tool seperti itu. Kalau mohon maaf, saya tahunya karena di software management ya mungkin pakai semacam Git management, GitHub, GitLab, Bitbucket seperti itu. Atau mungkin pakai yang lain, ya tool-tool yang lain banyak sebenarnya. Dan di sini juga bisa disebarkan dalam atau disampaikan pada saat untuk training program tadi yang saya sebutkan. Jadi best practice-nya employee yang sudah bekerja puluhan tahun nanti sudah bisa di-deliver secara cepat ke employer karyawan baru, payung baru. Baik dari training program, informal network, shared management experience, dan sebagainya. Even di level pimpinan dan sebagainya, best practice-nya kan mereka biasanya kan ada waktu untuk beradaptasi. Dan yang terakhir, yang keempat, dari tadi tahapan-tahapan tadi, terakhir adalah knowledge application. Tujuannya kalau dalam perusahaan jelas, return on investment. Jadi maksudnya ya
ujung-ujungnya kita ya pasti profit oriented karena ya dalam kaitannya from perusahaan ya. Masih become, nah bagaimana caranya bisa menghasilkan profit dari data yang sudah dikumpulkan dan diolah tadi. Nah, dari data tadi yang sudah diolah mungkin bisa diberikan decision support system, bantu decision making, lalu tadi best practice yang disimpan dan sebagainya sehingga mempercepat proses ini transfer knowledge dan mungkin bisa deliver ini new business practice, new product service atau new market. Itu knowledge management value chain dalam sebuah perusahaan. Dan selanjutnya adalah ini organizational roles and responsibility. Jadi ini lebih ke orang ya atau pelakunya, stakeholder-nya di dalamnya. Satu, kalau perusahaan sudah besar, syarat saya ada CKO ya, Chief Knowledge Officer Executive. Selain itu ada dedicated staff atau knowledge managers. Staff ini mungkin ya semacam data scientist, data analis, seperti itu. Dan ada communities of practice. Ini cukup membantu dalam hal kaitannya profesional. Mungkin Bapak Ibu yang bekerja di bidang, mohon maaf mungkin karena konteksnya saya seorang programmer, saya tergabung di misalkan Aproxi, Asosiasi Programmer Seluruh Indonesia. Dari situ nanti best practice dan informasi terbaru bisa dibagikan. Atau community of practice ini, AI saya tergabung di AI Indonesia, lalu di chapter Jawa Timur juga masuk tergabung seperti itu. Dari situ juga masuk ininya, sharing knowledge dan sebagainya. Atau konteksnya kalau misalkan ada seminar atau workshop, international workshop atau forum diskusi bersama, annual meeting dari berbagai perusahaan, itu kan juga memungkinkan. Informal social network, professional, employees within and outside firm will have similar work-related activities and interest. Jadi kita bisa mendapatkan best practice dan bisa kita aplikasikan. Education, online newsletter, sharing experience, sebagainya. Kita gabung di forum. Kurang lebih ketika membahas COP ini, Communities of Practice, ada 3, yaitu domain, area of shared interest and key issues, yang biasanya mirip, lalu community, relationship, built through discussion, activities, learning, dan practice, body of knowledge-nya, methods-nya, update informasi terbaru, stories-nya, tools development-nya, tools yang digunakan, seperti itu. Dan ada 3, ini bahasan selanjutnya, kalau tadi stakeholder, sekarang adalah major types of knowledge management system. 3 tipe major, yang mayoritas yang besar, 3 tipe besar untuk knowledge management system. Yang pertama, enterprise-wide knowledge management system. Ini nanti kaitannya sama ini Bapak Ibu, sama tool yang digunakan. Dan jadi informasi apa yang atau knowledge apa yang dibagikan seperti itu. Satu, enterprise-wide knowledge management system ini untuk general purpose from wide effort to collect, store, distribute, and apply digital contents and knowledge, termasuk best practice dan sebagainya disimpan di sini. Learning management system disimpan di sini. Lalu yang selanjutnya lebih spesifik lagi yaitu knowledge work system. Ini sudah relatif lebih spesifik lagi. Kalau mungkin yang di sini untuk yang trainee dan sebagainya, yang karyawan baru, di sini mungkin karyawan baru juga masuk, cuma relatif lebih spesifik ke domain masing-masing. Specialized system built for engineers, scientists, other knowledge worker, charged with discovering and creating new knowledge. Mungkin lebih ke ini, lebih ke R&D di sini, atau mungkin lebih ke ranah teknis. Yang ketiga ini lebih spesifik lagi, yaitu intelligent teknik. Jadi kalau di sini biasanya sistemnya sudah ada. Di sini ada sistem yang membantu, tapi mostly mungkin 50-50 seperti atau bukan 50-50, cuma sifatnya membantu. Kalau di sini relatively lebih membangun sistemnya. Diverse group of techniques, such as data mining used for various goals, discovering knowledge-nya, distilling knowledge-nya, pemurnian knowledge-nya, Prapia, discovering optimal solution. Jadi lebih ke bagaimana mendevelopnya.
Ini gambarannya. Di sini aplikasinya mungkin lebih ke Enterprise Content Management System, Collaboration and Social Tools, Learning Management System. Di sini tools-toolsnya lebih bersifat membantu, Computer Aided Design, Virtual Reality. Kalau di sini lebih ke apa ya, semacam field of expertise di situ. Data mining, neural network, expert system, ya lebih ke teori-teori atau ininya, theoretical foundation yang diaplikasikan nanti untuk perusahaan itu bisa untuk apa. Seperti itu. Dan ini kita masuk yang pertama, yang ini terlebih dahulu, nanti dibahas yang di sini work system dan enterprise wide knowledge system. Kita masuk bahasan ke intelligent techniques, atau mungkin kita lebih familiar dengan sebutan AI, artificial intelligence. Ini digunakan untuk capture individual and collective knowledge to extend knowledge base. Contohnya tadi yang IBM Watson ya, dari Wikipedia dan sebagainya, informasinya dikumpulkan, diolah, dimasukkan. Terus setelah itu lebih spesifik lagi dari asuransi tadi, benefitnya dan sebagainya, diolah, dianalisis, diberikan. Nah, itu nanti bisa jadi semacam konsultan otomatis. Khususnya ini ya, untuk menangkap apa saja sih, untuk capture apa saja, lebih ke capture ini tacit. Kalau capture lebih ke tacit knowledge. Jadi expert system, case based reasoning, fuzzy logic, atau mungkin data-data yang unstructured seperti itu. Lalu bisa juga untuk knowledge discovery, datanya sudah ada, namun kita belum tahu meaning-nya atau kira-kira value dari data tersebut apa. Neural network, nah kita bisa menggunakan neural network atau data mining untuk mengolahnya. Atau selanjutnya adalah optimisasi, untuk generate solution, complex problem, lalu untuk optimisasi. Well, genetic algorithm ini salah satu pendekatan, masih banyak yang lain, seperti uncolony optimization dan sebagainya. Setelah itu bisa juga untuk automating task, intelligent agent, untuk task-task spesifik seperti itu. Dan artificial intelligence technology, computer-based system, ini definisi yang lain. Computer-based system that emulates human behavior. Jadi intelligence, kecerdasan buatan. Bagaimana kondisinya hari ini? Ya mungkin bukan hari ini terbaru, ini bukan laporan yang terbaru, tapi at least dalam 5 tahun terakhir. Misalkan dalam konteks image recognition program, saya masih ingat di tahun 2014 menggunakan traditional machine learning approach itu masih sangat sulit sekali. Namun dengan seiring berkembangnya deep learning, bagaimana sistem itu bisa bekerja dengan based on cara pandang mereka sendiri, even kita dari sisi saintis kadang takjub, bisa ya seperti itu. Nah, dari yang mungkin from 25% error rates, ini down to less than 3% in 2018. Dan lebih lanjut lagi, kalau yang sebelumnya harus di running di PC, sekarang bisa di running lewat HP. Jadi tanpa perlu keluar dari atau membutuhkan internet, itu masih bisa di running untuk kasus-kasus tertentu. Makanya Bapak Ibu yang mungkin bikin aplikasi yang filter dan sebagainya itu bisa dilakukan langsung oleh HP dan relatif sangat mulai advance seperti itu. Lalu natural language speech recognition error have dropped from 15% to 6%. Disclaimer, ini relatively untuk yang berbahasa Inggris. Jadi untuk bahasa Inggris memang sudah advance, lumayan advance sekali. Tapi untuk bahasa yang lain belum, atau mungkin even bahasa Perancis juga belum, tapi cuma ya lebih advance daripada yang bahasa Indonesia. Mungkin karena developer dari kita belum banyak fokus yang ke sana seperti itu. Atau mungkin khas Indonesia kan berasal dari 300 bahasa yang berbeda, 300-700 ya, bahasa yang berbeda, dan masing-masing daerah walaupun bahasa Indonesia di-combine. Nah, ini yang bikin ini bingung. Lalu masih di konteks natural language speech recognition, dalam kaitannya translation, among common language, Google Translate program achieve about 85% accuracy compared to humans.
berdasarkan survei, atau mungkin kita kan bisa melihat di bawah ini apakah sudah akurat atau tidak. Dan sekarang cukup membantu ini dalam misalkan nulis paper, Bapak Ibu kalau tahu Grammarly, kita copy paste, kita tinggal mendefinisikan ini target pembacanya siapa dan sebagainya, nanti kita bisa evaluasi dari segi gramatikal dan sebagainya. Ini sangat membantu sekali. This advance have made possible personal assistant. Mungkin Bapak Ibu sudah berapa punya teknologi ini di rumah, Siri, Alexa, Cortana, Google juga punya Go Assistant, speech activated system in automobiles. Jadi kalau Google di lewat Android-nya juga sudah bisa diaktifasi. Measure types-nya untuk artificial intelligence ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak akan dibahas semua, mungkin mostly dibahas ini. Yang pertama adalah expert system. Expert system itu bisa knowledge expert. Ini lebih ke percabangan, nanti if else seperti itu. Contoh sederhananya. Lalu ada machine learning, lalu neural network dan deep learning ini sejatinya aslinya masuk dalam kategori machine learning. Jadi ini subnya sebenarnya. Genetic algorithm ini optimization, natural language processing ini pengolahan teks, lalu pengolahan bahasa manusia, lalu ada computer vision system, virtual reality dan sebagainya, image processing, lalu robotics dan intelligent agents, software agents yang digunakan untuk perform specific task. Misalkan cari tiket paling murah, cari promo paling banyak, lalu cari diskon paling banyak. Kita mulai yang expert system. Expert system capture tacit knowledge in very specific and limited domain of human expertise. Dan kita bisa meng-capture knowledge of skilled employees as a set of rules. Jadi misalkan skill-nya untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik, mungkin kita bisa definisikan sebagai rules, aturan. Jika mungkin A, maka B, dan sebagainya. Software system that can be used by others in organization. Atau bisa untuk perform ini limited task, few minutes or hours, diagnosing malfunction system. Ini kira-kira malfungsi ini kenapa, alasannya, atau determining whether to grant credit for loan atau tidak. Nah, kalau ini sudah nanti menyentuh ke machine learning agar lebih akurat. Used for discrete, highly structured decision making. Nah, kata kuncinya expert system ini highly structured. Jadi relatively sudah rules-nya sudah jelas. Ini contohnya, jika income misalkan lebih dari 50.000 misalkan US dollar dan car payment dan kurang dari car payment-nya kurang dari 10%, mortgage payment mungkin sistem cicilan dan sebagainya, diatur apakah bisa diberikan atau tidak. Kalau misalkan bisa lanjut, kalau tidak ya sudah stop seperti itu. Cuma di sini, kalau di sini mungkin hanya sedikit ya, ini aturannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, ini sangat sedikit sekali percabangannya. Dalam realitanya, misalkan kasus real case terkait dengan problem expert system, biasanya rules-nya banyak dan ratusan, dan sifatnya bukan hanya if else saja, tapi if ABC, else ABC dan sebagainya seperti itu. Pilihannya kompleks. Ini bagaimana expert system works, knowledge base, set of hundreds or thousand of rules. Jadi ini salah satu contoh rulesnya, mungkin ada 7 contoh rules. Di sini ada hundreds atau sampai thousands. Dan ada inference engine. Ini strategi used to search knowledge base, based on apa? Based on forward chaining ini, dari informasi yang dimasukkan user, setelah itu nanti untuk mengimprove misalkan dalam kaitannya dengan customer service, atau backward chaining. Ini hipotesis, prediksi kira-kira seperti apa, dan nanti dilempar ke market. Ini contohnya, convey transportation. Selanjutnya,
expert system sebenarnya juga ada kaitannya nanti dengan machine learning. Tadi kan ada hundreds or thousand ya. Nah, bedanya kalau di expert system biasanya itu di set ada predefined, jadi sudah didefinisikan oleh manusia dan sebagainya. Nah, sedangkan machine learning ini relatively lebih otomatis. Jadi ya kita memberikan data-datanya dan sebagainya bisa sampai ratusan ribuan, tapi setelah itu biarkan machine learning yang membangun modelnya sendiri. Kalau expert system nanti kemungkinan dari programmer masih bisa membangun modelnya, ini machine learning sudah learning by itself. Jadi how computer programs improve performance without explicit programming. Dengan mempelajari patterns, experience, prior learning, atau mungkin ngambil dari database. Lalu kategorinya ini ada dua, ada supervised, unsupervised. Sebenarnya ada tiga sih, ada satu lagi reinforcement learning. Reinforcement ini kombinasi dari unsupervised sama supervised. Jadi ini muncul ketika deep learning ya. Nanti akan muncul istilahnya, nanti saya bahas. Yang supervised learning ini sampelnya ada data trainingnya. Nah, data training itu data yang memiliki label atau data yang sudah memiliki jawaban. Dan data dengan jawaban tadi itu akan digunakan untuk membangun model. Seperti begini. Misalkan kita mengajari anak kecil, anak-anak kita ajari mobil itu rodanya 4. Setelah itu model mungkin bentuknya bisa macam-macam dan sebagainya, kita tunjukkan ini gambar mobil, ini gambar mobil. Ketika kita tunjuk gambar mobil van, lalu ada city car, lalu ada jenis mobil yang lain seperti itu. Nah, itu kan berbagai macam kita tunjukkan dan kita sudah tahu jawabannya. Ini mobil. Sehingga nanti ketika ada gambar mobil yang baru, misalkan let's say Tesla mengeluarkan mobil yang terbaru, mungkin elektrik tapi kan rodanya ada 4, karakteristiknya mirip mobil. Penggunanya penumpangnya kurang dari atau lebih dari sama dengan 8 dan sebagainya, atau 9 ya, mungkin yang Alphard berapa size-nya. Lalu ukurannya tidak jauh berbeda. Nanti kalau ukuran besar nanti namanya truk seperti itu. Nah, anak kita sudah bisa mendeteksi, oh ini adalah gambar mobil, oh itu adalah mobil, meskipun kita tidak pernah memberikan contoh gambar tersebut, memberitahukan bahwa gambar itu adalah gambar mobil, tapi dengan karakteristik atau pattern yang mirip, mereka bisa mengenali. Nah, sistem atau model itu seperti ini. Itu yang supervised. Yang unsupervised, kita kasih data sudah bluk, nanti silakan sistemnya pelajari sendiri. Jadi sistemnya nanti mesin akan mengkategorikan sendiri. Dulu yang pernah ada ibu yang bertanya ya ini, TV sepertinya, terkait dengan Cummins, lalu ada ini fuzzy Cummins dan sebagainya. Jadi nanti dikelompokkan sendiri. Oh kira-kira ini data ini grupnya sama data ini mirip sama ini, yang ini juga mirip, ini mirip. Jadi nanti ada klaster-klaster tertentu. Ini yang unsupervised. Kita tidak memberitahu jawabannya, tapi let them learn by itself. Sedangkan yang reinforcement learning itu kita awalnya kita tidak memberikan, bisa jadi kita memberikan atau kita tidak memberikan, atau kita memberikan sedikit, setelah itu ada banyak data yang tidak dilabeli, suruh mesin prediksi, lalu setelah itu yang salah-salah kita koreksi. Nah, kita koreksi, kan semakin lama mungkin yang awalnya kita koreksi banyak, tapi semakin lama kan semakin sedikit karena mesinnya semakin cerdas. Seperti itu reinforcement. Dan contoh penerapannya machine learning, misalkan di Wells Fargo, mungkin Netflix yang sudah familiar ya. Ini bisa recommender system based on video similarity algorithm use statistical and machine learning to develop personalized selection of videos for each of its 125 million subscribers worldwide. Misalkan ada bapak ibu yang misalkan saya sebut ini, misalkan Pak Ardiansyah nontonnya pakai berlangganan Netflix dan suka nontonnya mungkin lebih ke
terkait dengan Discovery Channel, atau terkait dengan animal documentation. Nah, lalu nanti ketika ada informasi terbaru misalkan programnya BBC, saya nggak tahu BBC masuk ya, BBC dan sebagainya, itu nanti akan direkomendasikan di homepage-nya atau dashboard-nya ketika kita nyalakan itu kan akan muncul. Kira-kira yang direkomendasikan ABC ini, seperti itu program-programnya. Lalu ada Amazon pakai Alexa, machine learning, speech recognition, PayPal untuk identify fraud, penipuan dan sebagainya. Lebih spesifik lagi, ini ada neural network. Ini part of supervised learning, lebih tepatnya part of classification, karena supervised learning nanti ada regresi, ada klasifikasi, lalu learn patterns and relationship, building models, correcting over and over again. Ini yang cukup bagus. Jadi kenapa neural network bisa berevolusi menjadi deep learning, karena ini correction over and over again. Human train network by feeding it data, ini standarnya machine supervised learning ya. Tadi sudah saya jelaskan. Learn solution by example. Jadi datanya sudah ada, kita memberitahukan. Ini contoh gambarannya, misalkan ada informasi usia, pemasukan, purchase history, frequency of purchase, average purchase size, nanti kita bisa, oh kira-kira valid purchase atau enggak ini, atau mungkin untuk menentukan kira-kira dapat pinjaman atau tidak, seperti itu. Ini yang mungkin lebih menarik tadi, Watson juga pakai ini pastinya, deep learning. Boston Dynamics, robot-robotnya juga pakai itu. Makanya kalau tadi kita lihat di, nanti akan saya tunjukkan video bagaimana di awal itu robot-robot itu didiskriminasi, ditendang-tendang dan sebagainya. Itu untuk upaya membuat mereka lebih cerdas. Jadi more kompleks. Bedanya deep learning dengan neural network biasa, misalkan multi-layer perceptron, ada algoritma namanya itu, adalah deep learning ini correcting over and over again-nya ini cukup intensif dan iterasinya itu sangat banyak, seperti itu. Namun, di sini are used almost exclusively for pattern detection on unlabeled data. Sebenarnya pattern detection ini, misalkan deteksi gambar seperti itu, ilmunya sudah lama. Namun sebelum mungkin 2010 ke belakang itu teknologi atau hardware-nya itu belum terlalu mendukung. Nah, setelah itu kan ada GPU dan sebagainya, terus SSD dan sebagainya. Jadi kemampuan komputer untuk mengkomputasi, kompilasi berbagai proses itu jauh lebih cepat, akhirnya memungkinkan. Unlabeled data to simply discover patterns in the data, and deep learning come closer like human being. Jadi ya memang mungkin ini ya, ciptaan Tuhan itu memang ciptaan yang terbaik. Jadi, sama seperti Shinkansen dan sebagainya itu kan ini ya dimiripkan dengan paruh burung seperti itu agar bagus ininya aerodinamiknya. Sama seperti di algoritma di sini di informatika dan sebagainya. Kita itu coba mengimitasi ini best practice yang ada di nature. Misalkan ini human being neural network yang ada di brain, bagaimana otak itu berpikir. Nah, ini coba kita copy imitasi, dan dengan deep learning terbukti ya cukup berkembang pesat teknologinya machine learning. Kalau yang sebelumnya mungkin pakai pendekatan misalkan random forest seperti itu cukup bagus, cuma pendekatannya pakai decision tree, several decision tree dan sebagainya. Itu kategori tradisional. Atau pakai naive. Nah, ada algoritma namanya naive Bayes, itu pakai probability. Oke, that's good. Tapi it's not enough. Baru mungkin complex system. Makanya kita harus biar lebih beradaptasi untuk kompleks sistem, kita harus mengimitasi cara otak itu bekerja. Maaf. Namun di sini ada limitation-nya. Deep learning itu biasanya requires very large dataset to identify patterns. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nanti di tesis, datanya kurang dari 1000, saran saya kalau misalkan saya mau pakai klasifikasi atau saya mau menerapkan machine learning, saran saya gunakan yang tradisional saja karena sufficient, sudah cukup bagus. Kalau pakai deep learning nanti yang dikhawatirkan adalah ini misleading dan malah hasilnya tidak akurat.
Bukan deep learning yang jelek, cuma memang karena karakteristik datanya itu tidak bisa tercover oleh deep learning dengan jumlah yang sedikit. Ini contohnya ada level 1, level 2, dan sebagainya. Dan ini saya sebut tadi, bahkan even scientist yang ngoding programnya deep learning itu pun kadang kadang kita amazed bagaimana dia algoritma itu menginterpretasi sebuah gambar seperti itu. Misalkan ada sebuah gambar, kalau seringnya kan ada gambar anjing, terus warnanya berubah-ubah, pattern-nya berubah-ubah seperti itu. Nah itu setiap level perubahan itu menandakan setiap layer. Misalkan pertama mendeteksi circle, terus mendeteksi lines, dan sebagainya. Sampai akhirnya bisa deteksi, oh ini gambar kucing. Itu gambaran untuk machine learning, deep learning. Selanjutnya masih di ranah artificial intelligence, intelligence teknik, genetic algorithm. Mungkin secara sederhananya adalah ini mengimitasi ini juga nature juga, yaitu rekayasa genetik ya, mutasi lebih tepatnya. Jadi bagaimana keturunan inheritance, mutation, selection, lalu crossover seperti itu. DNA, crossover DNA, mungkin pelajaran biologi dulu waktu kita SMP, SMA seperti itu. Nah, ini diterapkan di algoritma genetic algorithm. Tujuannya untuk optimisasi. Jadi sebenarnya bukan salah satu cabang machine learning, tapi lebih ke optimisasi sebuah problem. Misalkan minimization cost, efficient scheduling, optimal jet engine design, dan pendekatannya heuristic aproksimasi. Jadi misalkan kita begini, kita googling, kita mau cari tahu homeschooling seperti itu di Google. Yang pasti kan tidak ada ini ya, jawaban yang paling benar mendeskripsikan homeschooling. Yang ada adalah mungkin ini ada artikel yang kira-kira mendekati seperti itu. Jadi aproksimasi pendekatan. Oh, kira-kira ini artikel ini mendekati terkait homeschooling, yang bahas homeschooling dan sebagainya. Makanya Google merekomendasikan ini dengan PageRank-nya kan merekomendasikan artikel-artikel seperti itu, situs-situs. Nah, sama genetic algorithm ini diaplikasikan untuk problem yang tidak ada solusi eksak atau finite yang sudah didefinisikan, namun lebih bersifat aproksimasi. Jadi semakin hari semakin bagus, semakin bagus. Selain genetic algorithm ini, ada juga namanya uncolony optimization. Jadi cara kerjanya, kalau Bapak Ibu lihat semut yang keluar dari sarang dan sebagainya mencari makan, ketika satu semut itu berhasil menemukan makanan, dia kan ketika berjalan kan meninggalkan ini ya, ada enzimnya ya, dan itu akan dicium oleh semut-semut yang lain. Ketika menemukan makanan, maka jalannya itu bisa di-trace. Dan dari situ nanti makanya semut-semut berjalan pada jalur yang sama seperti itu. Kenapa semut berjalannya nggak random kayak orang kayak manusia? Karena mereka mengikuti enzim yang dikeluarkan tadi untuk menuju ke titik makanannya. Ya itu coba diimitasi dan cukup bagus sekali. Secara pribadi pengalaman saya uncolony optimization ini lebih bagus daripada genetic algorithm. Ini contohnya penerapannya untuk optimisasi, algoritma optimisasi. Ini representasinya ya seperti itu tadi ya, DNA ini dimutasi, panjangnya bisa long, short, sebagainya, terus di-combine wide, narrow, medium. Ini kayak ini ya, kalau ini misalkan ada anak lahir, oh ini kita punya anak, oh ini matanya mirip bapaknya, mulutnya mirip ibunya, sebagainya ya, kurang lebih genetic algorithm kerja seperti itu. Sampai nanti mendapatkan keturunan yang terbaik, misalkan secara fisik cantik, tampan seperti itu, terus secara intelektual paling cerdas dan sebagainya. Nah itu genetic algorithm kan berusaha mencari ini ya sisi yang paling optimal. Itu untuk genetic algorithm, dan mungkin bahasan selanjutnya terkait dengan robotik. Ini coba saya jelaskan. Ini how it was involved? No. Nah, ini yang mau saya tampilkan terkait dengan
Bentar, saya new share. Nah, sudah tampil ya Bapak Ibu, ini gambar. Jadi ini bagaimana Boston Dynamics itu dilatih. Ini menggunakan machine learning juga, dilatih dengan cara non manusiawi ya untuk mendapatkan hasil optimal. Ditendang, terus dipukul di ini sampai bisa jadi seperti ini. Nah, awalnya bisa jalan seperti ini tuh mungkin ya kita memberikan manusia itu memberikan masukan-masukan. Cara manusia berjalan itu seperti ini, mungkin sendi-sendinya dan sebagainya. Dengan berbagai kondisi, jalan naik dan sebagainya. Namun setelah itu mesin diminta praktek di lapangan dan ini evolve sendiri dengan berbagai kondisi yang kita tidak ajarkan, tidak manusia ajarkan. Hingga bisa advance. Nah, ini mulai kelihatan kan, ketika berjalan tangannya ikut berjalan dan sebagainya, ikut bergerak. Dan caranya misalkan seperti ini Cita, pelajarinya itu bisa jadi di-upload video, Citanya disuruh robotnya ini disuruh membaca tiap frame videonya. Dikira manusia sudah cukup sempet ya. Jadi sudah cukup bagus, cuma ini tinggal dilepas saja keseimbangannya. Sebenarnya yang membahayakan itu bukan ini, bukan skill kemampuan ini ya, gerakannya yang menyerupai manusia. Tapi ketika robot-robot ini dipasang dengan emosional, jadi lebih ke semantik, kontekstual, lebih paham. Khawatirnya, misalkan tadi dilatih dengan cara ditendang, dan dia punya emosi, misalkan dilatih ada emosinya, itu bahaya, nanti robotnya bisa membalas. Dan itu mungkin cabangnya dari natural language processing. Setelah itu ya direpresentasikan dalam semantik, pendekatan semantik kontekstual. Nah, ini sudah bisa dijual bebas. Kalau ada yang mau beli sudah bisa, silahkan.
Tidak bisa. Ya, saat ini sudah seperti ini ya, yang tadi ditunjukkan. Oke. Oke, itu gambarannya untuk perkembangan robotik hingga saat ini. Selanjutnya adalah ini. Mohon maaf ya, ini sepertinya bahasanya hari ini cukup banyak bahasan teknisnya. Ini selanjutnya intelligent agents work without the direct human intervention to carry out specific, repetitive, predictable tasks for user, process, or application. Jadi, oh maaf. Jadi di sini lebih ke deleting junk email, lalu finding cheapest airfare, dan sebagainya. Jadi ada agen yang bisa kita coding sendiri, seperti itu. Atau mungkin capturing misalkan data COVID seluruh di beberapa website di beberapa negara, situs official, lalu kita capture, kita olah. Nah, itu ada agent, bisa dibuatkan agentnya sendiri. Atau digunakan dalam ini limited built-in or learned knowledge base. Misalkan sama capable of self adjustment seperti Siri, Cortana, dan sebagainya. Agent-based modeling application, system of autonomous agents, behavior of ini untuk memodelkan. Jadi selain intelligent agent bisa untuk memodelkan juga, misalkan memodelkan behavior of consumer, lalu stock market, supply chain, dan sebagainya. Tujuannya untuk prediksi. Nah, kalau sudah kaitannya untuk prediksi dan sebagainya, ini mostly nanti ada kaitan dengan machine learning juga. Ini salah satu contoh penerapan intelligent agents di PNG, di supply chain. Yang pertama di sini, di poin pertama ini, ada supplier, ada production facility. Agen apa yang di sini? Server agent schedule deliveries from supplier. Jadi penjadwalan delivery-nya. If a supplier can deliver on time, agents negotiate with other supplier to create an alternative delivery schedule. Nah, definisi negotiate ini apakah ini apa? Nego harga dalam kaitannya text processing secara otomatis, sistem by system, atau sistem dengan manusia, seperti itu. Lalu setelah itu nomor 2 di sini server agent collect real time sales data, dari retail seperti itu kita bisa dikumpulkan, dan relay the data PNG production for replenishing orders and to sales and marketing for trend analysis. Jadi untuk bisa menggambarkan data visualisasinya nanti. Oh, kira-kira produk yang terjual itu lebih banyak di mana, atau di kota ini banyak yang terjual apa. Tujuannya apa? Untuk mengoptimisasi yang nanti distributor dan sebagainya. Nah, ini yang ketiga. Shipment pengiriman ke distributor, dari distributor ke retailer. Jadi pas biar tidak kehabisan atau biar tidak over ini stocking. Ini contohnya. Ini kalau yang tadi sudah intelligence teknik, lalu kita menuju yang selanjutnya adalah enterprise wide knowledge management system. Ini yang tadi kan ada 3 major type, intelligent teknik, lalu sekarang adalah enterprise wide knowledge. Tujuannya untuk apa? Enterprise content management system ini ada namanya content management system. Capture, store, retrieve, distribute, preserve. Jadi lebih ke data manajemen data, manajemen dokumen. Manajemen dokumen, report, best practice, atau semi-structured knowledge seperti email, seperti itu. Atau bring in external source, news, feed, research, dan sebagainya. Atau ini tools for communication collaboration, ada blogs, ada wiki, dan sebagainya. Jadi di-combine di situ. Ini pengembangan sistem informasi pengelolaan dokumen. Pengelolaan knowledge, pengetahuan. Mungkin secara garis besar seperti ini, ada user, create, capture, tag, store, retrieve. Bisa melakukan seperti ini, yang disimpan data apa saja, best practice, memo, digital slides, email, grafik, video, dan sebagainya. Dan di sini mungkin ketika berbicara
data, misalkan email. Yang penting itu kadang bukan konten emailnya saja, tetapi juga metadatanya. Metadata itu adalah misalkan pengirimnya siapa, penerimanya siapa, lalu kapan dikirim, dari mana dikirim, IP address-nya berapa, itu bisa tercapture. Itulah kenapa di sini di level enterprise content management system biasanya perusahaan berbasis data itu collect sebanyak mungkin. Makanya cookies dan sebagainya dikumpulkan. Facebook combine dengan WhatsApp seperti itu juga. Nah, di WhatsApp itu kan yaitu yang di-combine metadata informasi HP dan sebagainya. Kalau pesannya mungkin mereka tidak terlalu ini ya, karena mungkin end to end, mereka nggak terlalu concern, bisa di-capture dari Instagram, di Facebook, sudah relatif cukup. Ini yang selanjutnya, masih lanjutannya yang tadi, ada key problem developing taxonomy. Jadi dari konten-konten tadi bisa membangun taksonomi atau mungkin tree struktur seperti itu. Categories for retrieval. Jadi agar lebih mudah mungkin retrieval information yang ditampilkan dan sebagainya, kategorisasi, labeling seperti itu. Dan content management system ini bisa menjadi digital asset management system. Jadi semua dokumen-dokumen Bapak Ibu aktivitas yang menghasilkan dokumen selama bekerja itu harusnya tersimpan di server perusahaan. Bikin digital asset management system. Untuk fotografi, grafik, video, audio, dan sebagainya. Kalau ini content management system, yang ini adalah learning management system. Kalau konten tadi kan ya proses bisnis keseharian kita bekerja. Seperti itu. Kalau di sini learning management system, bagaimana kita meng-capture best practice, knowledge, dan sebagainya, mungkin dari employee tadi, ke ini. Mungkin untuk karyawan baru, atau mungkin untuk posisi yang baru, misalkan sebelumnya dari karyawan diangkat jadi manajer, kan perlu belajar biar lebih cepat, bisa pakai learning management system. Provide tools for management, delivery, tracking, and assessment of various type of employee learning and training. Jadi mungkin training improvement-nya juga bisa di-capture. Dan konteksnya sebenarnya kan kalau di ITS kan ada MyITS Classroom yang mengaplikasikan Moodle dan Moodle. Nah, Bapak Ibu di kantor Bapak Ibu kira-kira pakai ada atau tidak ya? Mungkin saya biar saya nggak terus ngomong. Mungkin ada yang mau speak up, Bapak Ibu, open mic. Learning management system di kantor Bapak Ibu kira-kira ada atau tidak ya? Pakai Moodle juga, Pak, tapi terintegrasi dengan ERP-nya kantor, Pak. Nah, sip, mantap itu. Mantap, Pak Timur. Ya, itu sudah bagus sekali terintegrasi. Kalau computer based training itu termasuk LMS juga enggak, Pak ya? CBT ya, Pak? Iya. Saya kontennya di situ bisa apa saja ya, Pak? Kita bisa belajar di situ ya? Iya, jadi semua training sekarang dibuat online, jadi ketika ada pemindahan karyawan, tinggal training gitu aja, Pak. Oh, masuk Pak itu, masuk kategori ini LMS. Cuma nanti teknologi atau ininya apa, software yang digunakan berbeda-beda tiap perusahaan. Bagus. Dulu sih kalau saya ada yang pakai ruang kerja, Pak, tapi sekarang diganti Trako kalau nggak salah namanya. Itu sama ya, Pak? Iya Pak, di situ kan meskipun pakai platform eksternal misalkan, tapi kan konten-konten di dalamnya kan mungkin dari perusahaan ya Pak? Iya Pak. Ya, jadi mungkin antara mungkin third party yang trainer seperti itu, lembaga trainer kerjasama atau dari perusahaan, nah, itu juga termasuk learning management system untuk deliver ininya best practice-nya. Bagi mungkin di tempat kerja Bapak Ibu yang belum ada, saran saya perlu memberikan ini karena ini sangat penting sekali. Kalau misalkan kesulitan masalah pengaplikasian teknologi, mungkin pakai platform atau cloud service yang sudah ada. Support multiple modes of learning. ini yang sebelumnya pakai CD-ROM dan sebagainya. CD-ROM sekarang sudah nggak ada. Web-based class, online forums, live instruction dan sebagainya. Automate selection and administration of courses, ya ini jelas karakteristik learning management system.
Bapak Ibu sudah sangat paham, kan sudah mengaplikasikan MTS Classroom. Nah, itu yang Enterprise-wide Knowledge Management System, dan sekarang yang terakhir, Knowledge Work System, KWS. Apa yang dimaksud ini? System for knowledge worker to help create new knowledge and integrate that knowledge into business. Jadi, sistemnya digunakan untuk membantu karyawan, engineer, dan sebagainya, untuk scientist-nya, di dalam data scientist-nya, to help create new knowledge, untuk membuat sebuah knowledge baru, atau sebuah sistem baru, atau prosedur baru, rules baru juga bisa, dan diintegrasikan ke bisnis. Jadi integrasikan mungkin ke ERP, dan sebagainya. Ini ada knowledge worker. Apa yang dimaksud knowledge worker di sini? Scope-nya di dalamnya termasuk researcher, designer, arsitek, scientist, engineer, dan sebagainya. Jadi yang bekerja di perusahaan itu ya mungkin create knowledge for the organization. Well, di sini bisa dalam kaitannya internal atau bisa dalam pihak third party. Mungkin bagian best practice-nya memang MOU-nya bagian best practice-nya seperti itu. Untuk soft skill dan sebagainya kan kerjasama dengan pihak ketiga seperti itu juga bisa. Tapi mostly biasanya knowledge work system ya mungkin untuk rules, untuk yang kalau soft skill masuk nanti kalau misalkan kaitannya dengan improvement bisnisnya. Jadi key roles-nya keeping organization current in knowledge. Jadi current knowledge, update terhadap knowledge-nya, teknologi yang digunakan update. Lalu serving as internal consultant regarding their areas of expertise. Jadi ada internal consultant dengan adanya knowledge work system ini, and acting as change agent, evaluating, initiating, promoting change project. Jadi mungkin ada kebijakan baru, ada kira-kira perlu ada perubahan. Nah itu sumbernya dari ini knowledge work system. Ini requirement-nya sufficient computing, requirement-nya dari sisi hardware dan software. Ini secara umum saja ya, mungkin secara definisi secara umum yang ada di buku. Untuk konteks masing-masing tergantung company culture masing-masing. Ini contohnya mungkin sufficient computing power for graphics, complex calculation, mungkin yang untuk arsitek, scientist, the power graphics and analytical tools, mungkin yang tools visualisasi, atau ya decision maker supporting system. Lalu communication and document management, ini lebih ke bagaimana pengolahan dokumen, lalu pemisahan adanya CDN, gates, agar mungkin load-nya gampang diakses, ada backup-nya, scale up, scale down-nya gampang. Access to external database, mungkin lebih mudah, ada API, ada web service, bahasa teknisnya mungkin yang biar berkomunikasi antar mesin antar mesin, bukan hanya nembak ke database eksternal, tapi langsung komunikasi mesin antar mesin agar lebih aman. Terus dari segi tampilan juga harus user friendly, user experience-nya harus bagus, optimized for task to be performed, misalkan design engineering, financial analysis, ini untuk yang ada optimisasinya. Ini grafiknya knowledge work system require strong links to external knowledge base in addition to specialized hardware and software. Jadi ada eksternal, ini ada user interface, ini software-nya, terus ini hardware-nya. Jadi ilmunya, knowledge-nya itu bukan hanya dari internal saja, tapi juga dari eksternal. Cuma kalau dari eksternal tergantung kebutuhan perusahaan. Ini apakah perlu, karena grabbing data dari eksternal kan tidak se-open yang kita kira, dan mungkin standarisasinya juga berbeda, dan bahaya kalau kita rely on external knowledge base only. Contohnya ini aplikasinya computer aided design, creation of engineering or architectural design, lalu 3D printing, ini contoh dari knowledge work system, tools yang membantu engineer. Lalu virtual reality system, simulate real life environment, 3D medical modeling, misalkan untuk surgeons, dokter bedah. Lalu ada augmented reality, virtual reality.
Kira-kira perbedaan augmented reality sama virtual reality apa ya, Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa bantu saya. Kan sama-sama reality-nya. Pengetahuan kami untuk virtual reality ini Pak ya, seolah-olah kita berada di ruangan tersebut atau itu. Kalau augmented reality seolah-olah benda yang kita lihat ini bisa kita lihat 3 dimensi gitu Pak, teman-teman. Iya Pak, tepat sekali Pak Busro. Terima kasih. Jadi augmented reality lebih ke misalkan kita menggunakan teknologi kamera untuk melihat merepresentasikan gambar digital di lingkungan nyata. Jadi mungkin ya Pokemon Go contohnya. Kalau Bapak Ibu mungkin yang mungkin pernah nge-game Pokemon Go atau mungkin melihat seperti itu. Termasuk filter itu augmented reality. Jadi mungkin Bapak Ibu filter ada telinganya, telinga tambahan atau mungkin ini beautify dan sebagainya, itu augmented reality. Kalau virtual reality lebih ke ini, kita menggambarkan lingkungan, kita masuk ke dalam lingkungan virtual. Jadi misalkan kita pakai Oculus Rift seperti itu, lalu kita kalau kita misalkan nge-game dan sebagainya, itu masuk virtual reality. Itu perbedaannya. Oke, terima kasih Pak. Lalu ada juga investment workstation, streamline investment, proses consolidate, biasanya untuk broker, traders, portfolio manager, seperti itu. Nah, ini contoh aplikasi di Knowledge Work System. And that's all. Mungkin itu saja dari saya terkait bahasan Managing Knowledge and Artificial Intelligence. Kita sudah membahas knowledge management ini dari atas, bisnis, dalam bisnis, lalu enterprise-wide knowledge management, lalu intelligent techniques, dan sebagainya. Kira-kira apakah ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu? Pak, izin bertanya, Pak. Silahkan, Bu Pratiwi. Iya. Saya sempat baca berita kemarin, katanya Mark Zuckerberg itu lagi ngembangin yang video call yang hologram. Itu teknologi yang seperti apa lagi sih, Pak? Oh iya, itu sudah sepertinya sebenarnya bukan yang baru ya. Jadi sebentar, saya mohon maaf ini kalau video hologram Facebook ya. Karena beberapa tahun yang lalu saya juga melihat beritanya tersebut. 3D hologram video. Biar saya tidak salah konteks untuk menjelaskan. Maaf. Belum ada sih. Zuckerberg. Sama ini Pak, yang saya pernah lihat di uploadan Pak Ismail Fahmi itu sekarang tuh udah ada sepeda VR juga gitu ya? Oh iya, kalau itu Google. Kalau yang saya pahami untuk yang ini, kurang lebih yang seperti ini ya Bu yang dimaksud? Yang seperti ini bukan ininya, video call-nya? Iya mungkin Pak. Kalau ya sebenarnya hologram itu sendiri ada dua hal. Yang pertama adalah ini, memang menampilkan hologram dalam 3 dimensi di dunia nyata. Nah, kalau itu perlu laser dan sebagainya atau pencahayaan yang proyektor yang ini ya, ada intersection, misalkan lebih dari satu sudut seperti itu. Jadi 2 proyektor atau lebih dan bisa menggambarkan orang aslinya. Misalkan contohnya di Blade, kalau di film itu Blade Runner 2049. Hologram. Nah, seperti ini. Ini hologram. Nah, kalau yang seperti ini sepertinya masih jauh karena teknologi untuk projection-nya itu masih belum
advance. Mungkin sekarang kan masih belum terlalu banyak ya. Yang bisa kita gunakan itu Kinect, biasanya Microsoft, ya Microsoft. Tapi kalau kaitannya dengan augmented reality, misalkan ketika kita foto terus orangnya ada gambarannya, hologram secara digitalnya bisa terlihat, nah itu memungkinkan. Misalkan seperti ini kan juga, kalau ini kan ininya augmented reality ya. Kalau ini memungkinkan dan sudah dari tahun berapa ya, tahun 2020 atau 2019. Kalau ini tidak terlalu sulit, Bu, karena teknologinya ini sudah cukup terkenal. Kira-kira Pak, kalau 5G tahun depan sudah rame digunakan, video call hologram ini estimasinya tahun berapa, Pak? Wah, Ya, maksudnya mempersiapkan mental, Pak. Iya. 5G tahun depan sebenarnya tergantung market. Kalau misalkan marketnya bagus, misalkan ini contoh gampangnya itu layar sentuh di HP tahun 2005. Sebenarnya tahun 2002 kan sudah ada Microsoft ya, terus tablet, pad. Cuma marketnya itu belum belum memberikan animo yang cukup bagus. Akhirnya nggak terlalu dikembangkan. Jadi kita masih banyak keypad itu Nokia. Setelah itu ketika Apple launching iPhone-nya yang pertama dengan full layar sentuh, akhirnya yang lain sampai hari ini mengikuti. Nah, jadi padahal teknologinya kan sudah lama, maksudnya sudah ada beberapa tahun sebelumnya. Nah, dengan adanya 5G ini kemungkinan itu bisa dan sangat memungkinkan. Tapi apakah market itu cukup ini? Apakah market itu cukup menarik, tertarik untuk mendalami untuk hologram ini? Saya kurang tahu. Ini yang perlu analisis lebih detail lagi. Saya sepertinya kok belum ini ya. Tapi mungkin saja saya salah ya. Belum terlalu near future-nya masih belum. Tadi pertanyaan yang kedua tadi apa yang pertama? Berarti belum dalam waktu dekat ya Pak ya, hologram ini ya, kurang. Secara teknologi memungkinkan untuk kalau yang dimaksud hologram adalah augmented reality yang seperti ini, secara teknologi memungkinkan dan sudah bisa dekat sekali kalau mau. Cuma kan kembali ke marketnya. Cuma kendalanya adalah ini, kalau hologram yang seperti ini belum memungkinkan. Bukan masalah datanya yang cepat, transfer datanya cepat, ini ya memang sangat membantu. Tapi ini teknologi pencahayaannya ketika berada di spektrum, misalkan ada cahaya matahari dan sebagainya, ini kan brightness-nya kan juga adaptasinya itu, persimpangannya itu juga ini. Istilahnya noise-nya belum, kalau ini kan sudah sangat bagus sekali ya. Istilahnya nggak ada. Tapi kan kalau kita di asli proyektor seperti itu kan, sinarnya dari sini kan cukup memberikan noise. Gitu. Ya mungkin seperti ini kan ada masih ada kelihatan noise-nya. Cuma kalau saya merasa kok belum dalam jangka waktu 3-4 tahun ke depan ya, walaupun 5G-nya sudah bagus. Terima kasih Pak. Kalau yang satu lagi kan yang sepeda VR itu ya. ya. Sepeda VR. Ya, sepeda VR. Itu kan pakai pencitraan dari Google Map gitu kan ya Pak? 360. Apakah dimungkinkan suatu hari nanti kita bisa bersepeda secara virtual gitu dengan kondisi yang kita lihat itu virtualnya itu adalah real time. Jadi kita pada saat berjalan kita bisa mergokin orang di pinggir jalan misalnya lagi pacaran atau apa gitu loh Pak. Kalau secara real time artinya ini maksudnya misalkan begini, saya bersepeda misalkan seperti Pak Ismail Fahmi ya pakai Oculus seperti itu, lalu pakai VR bersepeda. Lalu misalkan saya di Surabaya, lalu saya bersepeda lewat di Kuningan, Jakarta misalkan. Lalu kondisi nyata pada jam tersebut juga, sepertinya itu masih belum memungkinkan. Kecuali ada drone yang diluncurkan di sana. Nah itu beda lagi. Karena apa? Karena kalau VR seperti itu kan, agar kita bisa real time, ya kita harus ada mesin yang jalan asli di sana kan, untuk mempergoki orang pacaran di pinggir jalan seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan dalam kaitannya misalkan 5G ini sudah gambarnya sudah cukup bagus, 3D ininya, virtual reality-nya teknologinya sudah cukup bagus, mungkin kan ada animasi. Jadi ya ketika mobil itu merekam seperti itu, yang direkam adalah video. Dan ketika kita bersepeda, yang kita nikmati ya video seperti itu, tapi bukan yang real time.
Nah, 5G itu mendukung untuk itu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mungkin ada diskusi lagi terkait dengan teknologi hari ini, atau mungkin yang Pak, izin Pak mau tanya Pak. Silakan Pak Fari. Iya, Pak, saya itu masih belum bisa membayangkan sih Pak yang terkait dengan machine learning atau artificial intelligence yang tadi ada video robot-robot itu Pak. Yang saya tahu itu kan kayak artificial intelligence itu kan biasanya identik sekali sama pemrograman seperti itu. Mekanisme dari coding-coding yang kita tulis di program terus bisa dibaca mesin terus mesinnya itu bergerak sesuai dengan algoritma yang hanya tulisan seperti itu, sebenarnya mekanismenya seperti apa sih Pak ininya, teknis memasukkan atau seperti apalah itu saya masih belum dapat bayangan sih. Oh ya, oke. Mungkin saya coba saya share screen. Ini sekaligus untuk menunjukkan perbedaan antara machine learning dengan expert system. Jadi kalau Bapak Ibu membuka di buku, maaf, saya klik KWS. Di sini, kalau sifatnya, jadi ada dua hal, mungkin yang expert system itu relatif lebih sederhana, namun ya, tergantung rules-nya juga. Di sini ada latihannya. Di bawah. Maaf. Nah, misalkan ini untuk penentuan bonus. Ini kan best practice-nya atau mungkin sudah sesuai dengan aturan. Kalau pakai seperti ini saja, ini kita bisa pakai, dan rules-nya hanya sedikit ini, kita bisa pakai if else saja. If length of employment, misalkan ini year-nya di sini, kita tulis 16 tahun. Lalu ini expert system-nya, penentuannya. If ini kurang dari 5 tahun, maka memberikan hasil apa, misalkan no bonus, no. Dan ya kalau kurang dari, dan kalau misalkan bukan lagi, kita tambah if lagi 5-10 tahun dan seterusnya. Ini biasanya untuk expert system yang mungkin kita bisa sudah belajar sedikit. Nah, sedangkan untuk machine learning itu misalkan saya coba oprek jasa saya. Mungkin data COVID kayaknya lumayan. Regresi. Atau begini saja. Atau mungkin begini saja, Pak. Jadi dari data misalkan data, ini di Kaggle. Kaggle classifier. Nah ini di Kaggle ini salah satu forumnya yang tadi ya, Community of Practice untuk machine learning dan sebagainya. Di sini ada data ini rekaman batuk pasien COVID. Nah, kira-kira saya bisa nggak? Nah, dengan dataset ini saya bisa membuat aplikasi merekam ketika kita batuk. Ini kira-kira dekat nggak sih dengan batuknya orang positif COVID itu? Nah, itu kita bisa membuat sistem yang melatih itu. Nah, menariknya adalah data di sini. Kalau kita lihat datanya di sini, ini kan datanya unstructured bukan data yang bisa dibaca manusia, karena ini data sinyal. Jadi mungkin data frekuensi naik turun gelombang batuk dan sebagainya itu. Satu baris biasanya satu informasi. Nah, ada dataset seperti ini.
Nah, setelah itu nanti ada ininya Pak, di ujung datanya tadi, misalkan di smooth ini datanya, lalu setiap barisnya ini nanti ada labelnya. Kan ini COVID atau bukan, ini COVID atau bukan. Nah, kalau kita pakai cara pendekatan expert system tadi, sangat tidak mungkin sekali karena aturan di sini kan rules-nya kan bingung, kita mendefinisikan gelombang berapa sampai berapa untuk ini COVID atau tidak. Paling mudah adalah data yang seperti ini kita lempar, kita berikan ke mesin, lalu mesin nanti akan membuat model. Modelnya mungkin bisa dalam bentuk tree, decision tree, misalkan jika range datanya antara ini sampai ini, maka lari ke sini. Jika range datanya positif ini sampai ini, lari ke sini. Jika datanya negatif ini sampai positif ini, lari ke sini. Setelah itu jika datanya ke sini sampai ke sini, lari ke sini. Buat cabang-cabang seperti ini. Dan pada akhirnya nanti di ujung itu ada, oh kalau datanya mengarah ke sini, misalkan -5 sampai -1, di sini data di kolom selanjutnya adalah mungkin -3 sampai -2 dan sebagainya. Oh, di sini dia adalah COVID. Jadi dia akan membuat sebuah representasi model seperti ini, Pak. Dan ini ketika data baru dimasukkan nanti, oh ini bukan COVID, diubah lagi. Jadi nanti dibuat baru lagi, diupdate istilahnya. Kurang lebih seperti itu, Pak, cara behind the scene, cara kerjanya. Kira-kira. Terus Pak, kalau yang hubungannya tadi sama peralatan Pak, kayak misalkan tadi robot itu bisa bergerak, dia bisa apa istilahnya merespon gitu, itu kayak algoritma gini ini diinstal ke dalam robotnya begitukah atau Iya, seperti Pak. apa? Robot movement atau movement. Human movement. Jadi kalau tadi kan batuk ya yang kita masukkan datanya. Ini human movement-nya misalkan. Ada enggak ya di sini? Jadi gerakan manusia ketika misalkan begini, ketika kita jalan itu kakinya melangkah berapa derajat seperti itu. Lalu ketika kita berlari, ketika kita bermain badminton, itu tangannya itu berapa derajat, itu dipelajari, kita disimpan semua datanya. Setelah itu ya sudah dikasihkan ke komputer, ini tangan ke atas dan sebagainya. Suruh mereka mengimitasi, terus mempelajari. Sampai ini, kalau tangan ke atas, keseimbangan badannya harus bagaimana, sudutnya bagaimana, seperti itu. Jadi seperti itu, Pak. Oke, ya, terima kasih Pak. Sama-sama, Pak. Kira-kira apakah ada yang mau didiskusikan lagi, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin satu, Pak. Oh iya. Tadi kan sempat dijelasin masalah deep learning ya. Iya. Kalau kita mau pakai deep learning itu minimal datanya harus berapa ya, Pak? Ada aturan khususnya kalau misalnya, oh ini harus pakai deep learning kayak gitu. Iya, sebenarnya untuk definisi jumlah data harus berapa itu tergantung karakteristik problemnya. Misalkan kalau problemnya itu relatif mudah untuk dideteksi, data sedikit pun biasanya juga bisa, Bu. Misalkan definisi data sedikit ini di bawah 1000. Cuma kalau di data di bawah 1000 menggunakan deep learning itu kita rugi ininya, running time-nya lama. Jadi misalkan kayak kita kita mau bunuh nyamuk bukan pakai semprotan biasa, tapi langsung kita bom areanya seperti itu. Jadi ya ini agak rugi seperti itu. Nah, kalau biasanya data yang dipakai buat deep learning itu kadang sifatnya continuous, mungkin berkelanjutan, datanya ditambah-tambah terus, dan jumlahnya banyak, mungkin dalam size berapa giga, seperti itu. Jadi kalau giga kan ada jutaan baris data, ada puluhan ribu, ratusan ribu, seperti itu. Kalau detailnya tergantung studi kasusnya apa yang diuji. Berarti tergantung dari karakteristik datanya juga ya, Pak ya? Iya. Karakteristik, bentuk datanya seperti apa itu sangat mempengaruhi. Kebetulan saya membimbing kemarin di Google Bangkit itu ini
deteksi makanan Indonesia, misalkan apa? Jadi kita foto makanan, terus kita kita ngasih sampel, oh ini loh namanya pecel, ini namanya lontong balap dan sebagainya. Mahasiswa bimbingan saya itu berapa ya datanya? Sekitar 50-75-an sudah bisa relatif sudah ini memberikan respon. Artinya ketika difoto pecel tapi dari sudut pandang yang berbeda atau pencahayaan yang berbeda dan sebagainya, atau pecelnya orang lain, menu lain, itu sudah bisa mendeteksi, oh ini makanan pecel. Nah itu dari data kurang dari 100 sudah bisa. Cuma untuk akurasinya kan harus perlu ditingkatkan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, baik. Mungkin sudah 22.10, mungkin sudah saatnya saya menyampaikan final project ya. Apakah ada request mungkin sebelumnya final project-nya seperti apa? Kalau tidak ada, mungkin recap sebelumnya semua yang sudah kita pelajari. Coba saya lihat ininya di daftar isi. Sejauh ini saya sudah memberikan 2 tugas ya ke Bapak Ibu. Jadi untuk persentase ininya penilaiannya biar lebih merata. Kita sudah mempelajari terkait dengan, mohon maaf ini agak sedikit banyak, Foundation Business Intelligence, Database Information Management. Jadi ini terkait dengan data dan karakteristiknya. Lalu telecommunication, internet, wireless technology, ya ini terkait dengan teknologinya, teknologi. Lalu securing information system, ini mungkin ini terkait dengan untuk security, information system security sepertinya tidak perlu. Lalu kita juga sudah membahas terkait achieving operational excellence, customer intimacy. Ini cukup bagus nanti untuk predicting behavior dan sebagainya. Lalu e-commerce, digital market. Untuk e-commerce ini saya tidak ada tendensi untuk ini case tertentu untuk memberikan evaluasi, dan mungkin yang terakhir ini managing knowledge and artificial. Jadi dari situ, maaf, ini mungkin saya tampilkan di slide saja. Saya ingin share screen. Nah, ini ada 5 hal utamanya yang sudah kita bahas. Di sini nanti di bab Business Intelligence, saya meminta Bapak Ibu untuk mempelajari kira-kira data yang ada di perusahaan Bapak Ibu, data yang tersimpan dalam satu proses bisnisnya. Pelajari data yang tersimpan atau data yang tersimpan pada satu proses bisnis. Misalkan Bapak Ibu di bagian ini, di bagian proses mungkin di divisi tertentu atau di proses bisnis atau divisi. Ya, ini lebih jelas. Data apa saja yang tersimpan? Dan karakteristiknya. Misalkan, oh datanya dalam bentuk video, datanya dalam bentuk file, report, seperti itu. Karakteristik termasuk di sini nanti ininya ukuran jumlah data, terus jenis datanya, ekstensi ya, dan berbagai hal, beberapa hal. Nanti masing-masing perusahaan pasti berbeda. Lalu setelah itu dari data yang sudah Bapak Ibu mention di sini,
kira-kira mungkin dari faktor teknologi ini. Mungkin saya mau pelajari yang visualisasi. Kira-kira visualisasi atau apa ya nyebutnya, data lebih spesifik yang sudah apa ya, yang data visualisasi yang sudah ada dalam bentuk apa saja. Misalkan dari data ini, misalkan data penjualan, misalkan Bapak Ibu di divisi sales atau divisi marketing. Divisi marketing melakukan, kalau marketing kan bukan penjualan ya, lebih ke promosi. Nah, itu data visualisasi apa saja yang sudah ada di sudah diimplementasikan. Setelah itu, nah dari yang sudah diimplementasikan, analisis kegunaan data tersebut, kegunaan visualisasi tersebut. Ini studi kasusnya biar lebih tidak melebar visualisasinya. Misalkan data penjualan ada data penjualan 1 tahun ke belakang, visualisasinya digunakan untuk prediksi ini, atau data mungkin distribusi tadi ya, untuk supply chain sebagainya. Nah, setelah itu pertanyaan selanjutnya adalah potensi value bisnis, bahasa Indonesia, mohon maaf campuran, apa yang belum digali dari data yang tersimpan. Poin 1. Ini biar mengcover semuanya. Nah, potensi value bisnisnya apa yang mungkin, harusnya ini bisa digunakan untuk memprediksi A atau memprediksi B, seperti itu. Tapi, dan datanya mungkin sudah cukup. Atau kira-kira dengan data ini kita bisa memperkirakan. Nah, dengan tadi penjelasan terkait dengan machine learning, artificial intelligence, secara umum saja, atau terserah, mungkin kalau Bapak Ibu mau pelajari lebih detail, sangat direkomendasikan sekali. Nah, kira-kira potensi value bisnis apa yang belum digali. Lalu setelah itu, bagaimana mendeliver data yang tersebut sehingga dapat memberikan informasi atau even knowledge. Ini saya batasi saja dalam bentuk visualisasi agar tidak memberatkan. Kalau visualisasi kan misalkan, ini harusnya datanya bisa divisualisasikan dengan diagram batang atau pie chart, atau mungkin dengan visualisasi yang lain seperti itu. Kemarin kan Bapak Ibu sudah mempelajari ya visualization tool-nya. Nah, ini tools apa saja yang bisa digunakan untuk mendeliver, yang mentransformasikan data tersebut menjadi informasi atau knowledge. Bisa Bapak Ibu nanti, saran saya sih nggak perlu mungkin, karena misalkan kemarin reviewnya pakai, let's say pakai Tableau, terus karena Tableau bukan tidak free seperti itu, ya mungkin bisa disimulasikan dengan Excel sebagai dan sejenisnya juga bisa. Atau kalau mau explore juga enggak apa-apa. Karena kemarin kan sudah mulai explore tertentu. Mungkin pertanyaannya ini saja, dari 6 pertanyaan, mulai dari kita berawal dari data, karakteristiknya, apa saja, jumlahnya berapa, ekstensinya apa, lalu visualisasi yang sudah diimplementasikan dari data tersebut apa, lalu kegunaan
dari visualisasi tersebut apa, lalu potensi apa yang belum digali atau belum ada, dan bagaimana mentransformasikan sehingga dapat memberikan informasi step by step. Gitu. Lalu yang terakhir, kira-kira kalau kita sudah tahu, kita bisa transformasikan dalam bentuk seperti ini, form ini, toolsnya apa saja yang bisa digunakan, atau step toolsnya menggunakannya seperti apa. Akan lebih baik kalau misalkan ada contohnya, kan dalam case sedikit seperti itu. Ini nanti submit-nya dalam bentuk apa Pak ya? Submit-nya dalam bentuk video saja, Bapak Ibu. Jadi untuk mengantisipasi karena jumlah mahasiswanya kan banyak 36. Minggu depan kita akan ada sesi EAS, ada sesi presentasi. Namun ya ada sesi presentasi tapi tetap ini karena kemungkinan kan nggak semuanya bisa tercover. Jadi dalam bentuk video submit seperti sebelumnya, video mungkin saya batas video maksimal 20 menit ya, Bapak Ibu. Diunggah, saran saya sih diunggah ke YouTube saja biar seragam, unlisted. Terserah sih ini mau unlisted atau private atau public, terserah Bapak Ibu. Nanti yang diunggah ke Classroom adalah link YouTube-nya. Oke. Kira-kira apakah sudah jelas? Pak, ini boleh kita nggak harus di tempat kita bekerja nggak Pak? Soalnya saya kan di instansi pemerintahan Pak, jadi di poin 4 ini nanti bingung juga ini. Oh ya, silakan Pak, enggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu silakan menggunakan contoh data yang lain, asalkan ya memenuhi kriteria ini. Bisa jadi mungkin karena ada faktor private atau sekuritas, mungkin ada banyak, tapi karena faktor rahasia perusahaan juga berpengaruh. Berarti bisa ya Pak, maksudnya kita pakai apa namanya? Studi kasus. Perusahaan, ya studi kasus ya. Yang bisa Pak, bisa. Oke. Ini sekaligus contoh-contohnya. Contoh aplikasi untuk tool-nya gitu yang kita pakai. Iya Pak, misalkan konteksnya mungkin saya ya data ini, saya untuk perkuliahan studi kasus ini, misalkan studi kasus mahasiswa MMT kelas STIF ini. Data yang masuk ada 36 mahasiswa, latar belakangnya saya tahu, maksudnya latar belakang pendidikan sebelumnya tahu, dan sebagainya. Terus visualisasi yang sudah diimplementasikan apa, kegunaannya apa, yang belum digali apa, seperti itu, dan kegunaannya. Pak, ini tuh kurang lebih kayak kita nge-zoom in dari tugas yang kemarin juga exactly. itu. Seperti itu kayaknya. Iya. Dan misal untuk item nomor 6 ini bisa juga data itu kita olah dalam bentuk dengan pivot aja, dan yang aktual yang dalam kenyataannya sekarang tervisualisasikan dalam Power BI atau Tableau itu ya Pak? Exactly, ya. Jadi daripada membuat tugas yang berdiri sendiri, sepertinya lebih enak kalau kita ini. Jadi goalnya nanti mungkin ini bisa diaplikasikan ke perusahaan Bapak Ibu. Sudah selesai kuliahnya. Oke. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan lain? Oh, izin tanya Pak. Silakan. Terkait security data ya Pak. Boleh nggak Pak? Misal kita punya datanya itu kita sudah ubah gitu Pak untuk divisualisasi di sini gitu. Jadi misalnya dari data itu misal ada angka-angkanya sudah kita kalikan persentase berapa gitu. Jadi angkanya tuh bukan angka real gitu Pak. Boleh Pak, dan sangat direkomendasikan sekali. Jadi memang standarnya dalam penelitian seperti itu, kita preproses ya. Jadi misalkan contohnya nama orang, misalkan ada 5 orang, kita mempelajari aktivitas 5 orang, data aktivitasnya ada ratusan seperti itu. Nah, 5 orang ini kita ganti angka 1, 2, 3 atau persen 1, 2, 3. Lalu mungkin angka penjualan misalkan dalam let's say dalam miliar seperti itu, kita ubah saja dalam mungkin angka tertentu, itu tidak apa-apa Pak. Silakan. Nah, itu masalah etik juga. Apakah ada pertanyaan lain? Kira-kira?
Pak izin bertanya, kalau yang terkait ETS yang minggu depan itu maksudnya presentasi itu gimana ya Pak? Oh, EAS, evaluasi akhir semester. Ya, kalau yang minggu depan nanti ini, jadi ya Bapak Ibu kan sudah membuat video. Nanti saya minta nanti bergiliran mempresentasikan dalam waktu mungkin 5 menit. Kalau mungkin videonya kan maksimal 20 menit ya diunggah di YouTube. Nanti saya minta mungkin dalam waktu 5 menit untuk menjelaskan agar kita punya gambaran sekaligus mungkin bisa menginspirasi yang lain. Menginspirasi, oh ini kayaknya analisis ini cukup bagus diaplikasikan di perusahaan saya. Jadi kita saling berbagi ilmu. Bu. Bagaimana Bu Heri? Apakah sudah jelas? Iya Pak, jelas Pak. Oke. Jadi Pak, jadi penilaiannya ada 2 ya Pak. Yang pertama videonya, yang kedua presentasinya gitu ya. Atau itu penilaian yang sama? Penilaiannya, saya menilai utamanya dari video Pak. Untuk presentasi khawatirnya, ya kita nggak tahu, tapi khawatirnya pembahasannya molor sehingga ada yang tidak tercover. Oke. Di minggu depan mungkin. Yang presentasi minggu depan itu random gitu ya Pak, mahasiswanya? Ya, random. Cuma nanti kalau nggak ada yang ngacung, saya tunjuk ya. Oke. Jadi minggu depan sesi sharing-sharing itu tepatnya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Selamat malam. Semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai berjumpa di pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Agus. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. And for all.